Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kekuatan maritim yang luar biasa besar, tapi mungkin sering kita lupakan. Sebuah kekuatan yang membentuk wajah Asia Tenggara dan lahir, hidup, bahkan berkuasa dari lautan itu sendiri. Kutipan ini keren banget ya, bener-bener menangkap inti cerita kita. Ini bukan cuma kisah tentang raja dan istana, tapi tentang gimana sebuah peradaban bisa menyatu dengan takdirnya sebagai penguasa samudra. Yuk kita selami lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kekuatan Sriwijaya itu unik. Kenapa? Karena sumbernya bukan dari daratan yang luas, tapi justru dari penguasaan mereka atas laut. Konsep yang benar-benar beda dari kerajaan besar lain di zaman itu. Nah, ini poin yang penting banget buat kita pahami. Kalau kita bayangin kerajaan besar kan, biasanya yang kebayang itu benteng-benteng yang kokoh, tembok raksasa. Tapi Sriwijaya beda. Kekuatan mereka itu nggak kelihatan secara fisik. Dan inilah kuncinya. Kekuatan mereka adalah ilmu pengetahuan. Mereka paham betul pola angin muson, jadi mereka tahu kapan waktu terbaik untuk berlayar. Mereka ngerti arus laut yang bisa bikin perjalanan jadi lebih cepat. Dan yang terpenting, mereka memetakan jalur-jalur perdagangan paling efisien. Inilah yang bikin mereka jadi begitu dominan. Dan jantung dari semua ini, ya, Selat Malaka. Coba bayangin, ini tuh kayak jalan tol super sibuk di dunia kuno. Siapapun yang mengendalikan jalur ini, pada dasarnya, dia mengendalikan aliran kekayaan global. Dan Sriwijaya, mereka paham ini lebih dari siapapun. Disinilah semuanya dimulai. Pada abad ke-7, dari markas mereka di Palembang, di tepi Sungai Musi yang sangat strategis, Sriwijaya bangkit. Dari yang tadinya kekuatan lokal, mereka berubah menjadi sebuah kemaharajaan maritim yang disegani di seluruh dunia. Sekarang, kita masuk ke masa kejayaan mereka. Ini adalah era di mana Sriwijaya itu bukan cuma kaya raya, tapi juga jadi pusat pengaruh budaya dan punya kekuatan militer yang, nggak tertandingi di perairan Nusantara. Terus, apa sih yang bikin mereka sekaya itu? Coba lihat daftar ini. Rempah-rempah, emas, sutra. Ini semua barang-barang mewah yang paling dicari di seluruh dunia waktu itu. Dan semuanya harus lewat pelabuhan Sriwijaya. Dari situlah kekayaan mereka mengalir, nggak ada habisnya. Tentu aja ya, punya harta karun sebanyak itu butuh perlindungan. Dan Sriwijaya punya itu. Armada laut mereka sangat dihormati sekaligus ditakuti. Tugasnya, memberantas bajak laut dan memastikan setiap kapal dagang bisa berlayar dengan aman di bawah perlindungan mereka. Nah, ini bagian yang menarik banget. Mereka itu bukan cuma menaklukkan, tapi mereka menawarkan sebuah jasa, keamanan. Jadi, buat para pedagang internasional, bayar pajak ke Sriwijaya itu kayak investasi buat jaminan keselamatan. Mereka membawa keteraturan ke dunia maritim yang tadinya liar dan kacau. Tapi kekuatan mereka itu nggak cuma soal kapal perang loh. Lihat 3 pilar ini. Mereka diplomat yang hebat, bisa membangun aliansi strategis dengan Tiongkok. Mereka juga pusat spiritual dan intelektual, dengan hubungan yang erat banget sama India. Kutipan ini benar-benar menggambarkan sisi lain dari kekuatan Sriwijaya. Mereka bukan cuma penguasa laut, tapi juga penguasa ilmu pengetahuan. Para biksu dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia datang ke sini. Ini semakin memperkuat status mereka sebagai sebuah peradaban yang agung. Tapi ya, seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, nggak ada pesta yang nggak berakhir. Cerita kita sekarang bergeser. Dari puncak kejayaan, perlahan-lahan awan gelap mulai berkumpul di Cakrawala. Kekuatan yang kelihatannya tak terkalahkan ini, ternyata punya titik lemah. Sebuah ancaman baru muncul dari seberang lautan. Sebuah kekuatan dengan ambisi dan cara pandang yang sangat berbeda. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada Sriwijaya, fokusnya mengontrol jalan tol laut untuk perdagangan. Di sisi lain, muncul kerajaan Chola dari India Selatan, yang ambisinya menaklukkan wilayah. Buat Chola, Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka itu bukan mitra, tapi penghalang. Dua filosofi yang berbeda ini, ya sudah ditakdirkan untuk berbenturan. Dan akhirnya, benturan itu benar-benar terjadi. Sebuah peristiwa dahsyat yang mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara untuk selamanya. Sebuah serangan yang datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Ini bukan sekedar kalah perang biasa ya. Serangan Chola itu langsung menghantam pusat-pusat kekuatan Sriwijaya. Ironisnya, penguasa lautan ini diserang dan dilemahkan justru di rumah mereka sendiri. Ini adalah guncangan hebat yang menjadi awal dari kemunduran panjang mereka. Meskipun kekuasaan politiknya memudar, cerita Sriwijaya nggak berhenti di situ. Di bagian akhir ini, kita akan lihat apa sih yang tersisa setelah kerajaan itu runtuh dan kenapa ceritanya masih relevan banget sampai hari ini. Garis waktu ini ngasih kita gambaran perjalanan panjang Sriwijaya. Mereka mendominasi lautan selama lebih dari 600 tahun. Sebuah rentang waktu yang luar biasa ya.
dari kebangkitan yang gemilang sampai kemunduran yang perlahan-lahan. Nah, ini poin terpentingnya. Kerajaannya sebagai sebuah entitas politik mungkin udah hilang di telan sejarah. Tapi gagasannya, ide intinya tentang identitas sebagai kekuatan maritim itu nggak pernah benar-benar padam. Inilah warisan terbesar Sriwijaya. Mereka itu cetak birunya. Bukti pertama kalau Kepulauan Nusantara ini bisa jadi kekuatan global dengan menguasai lautannya. Konsep inilah yang terus bergema dan menjadi DNA bagi identitas Indonesia modern sebagai negara maritim. Sebuah penutup yang puitis sekaligus kuat ya. Kisah Sriwijaya itu bukan sekedar catatan sejarah yang usang, tapi sebuah gema abadi yang terus terdengar setiap kali kita memandang lautan yang menyatukan Nusantara. Jadi, pertanyaannya buat kita sekarang adalah, gimana caranya sejarah kuno ini terus hidup? Bukan cuma di buku pelajaran, tapi dalam cara sebuah bangsa memandang dirinya sendiri dan takdirnya di lautan yang luas ini.